Yesus berkata, "Pada hari ini, genaplah nas ini pada saat kamu mendengarnya." Lukas 4 ayat 21. Pembaca modern itu mungkin bertanya, apa sih yang digenapi? Shalom, kita masuk episode yang ke-44 dan mulai episode ini sampai 2 episode berikutnya kita akan membicarakan tentang pelayanan publik dari Yesus. Cerita pelayanan publik Yesus itu dimulai dengan suara di padang gurun. Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan dan membawa orang-orang itu keluar dari gurun. Di mana Yohanes Pembaptis membaptis mereka di sungai Yordan. Gema dari perjanjian lama itu terulang. Dulu kan Tuhan membawa umatnya bebas dari perbudakan menuju padang gurun dan melintasi Laut Merah dan menuju tanah terjanji juga melalui sungai Yordan. Kata-kata Yohanes dan tindakannya itu mengingatkan kisah Keluaran dan membangkitkan harapan kenabian akan datangnya Mesias. Saat Lukas itu menulis, orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Lukas 3 ayat 15. Yesus yang namanya mengingatkan kepada Yosua dibaptis oleh Yohanes, menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah terjanji seperti Yosua. Pada saat ia dibaptis, Roh Kudus dikatakan turun dari surga dalam rupa burung merpati. Ini mengingatkan kepada penyelamatan Nuh melalui air, ya, dan kembalinya burung merpati sebagai tanda ciptaan baru setelah air bah, ya, di Kejadian 8. Dan suara dari langit berkata, "Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lukas 3 ayat 22. Yesus kok dibaptis, ya? Itu bukan karena berdosa. Namun seperti yang dikatakan oleh Petrus bahwa baptis Yesus adalah sebuah pengurapan. Baca Kisah 4 ayat 27. Kata yang diurapi itu terjemahan dari Ibraninya Mesiah dan dari Yunani Kristos. Ketika Daud diurapi sebagai raja, ia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 13. Turunnya Roh Kudus pada Yesus dan suara dari Tuhan itu mengafirmasi bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, mengingat akan kata-kata Tuhan kepada Daud pada 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Baptisan Yesus itu mengurapinya sebagai raja atas Israel. Ia adalah Daud baru yang akan memerintah selama-lamanya. Setelah pembaptisan, Yesus kemudian berangkat untuk retret 40 hari di padang gurun Yudea. Dipimpin oleh Roh Kudus, Yesus berpuasa 40 hari dan berdoa. Dan pada saat akhir, ia dicobai oleh iblis. Angka 40 itu mengenang 40 tahun Israel yang tinggal di padang gurun, di mana mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus. Puasa Yesus juga mengingatkan kepada puasa 40 hari Musa di Gunung Sinai. Namun, di atas semua itu, 3 cobaan iblis terhadap Yesus adalah gema dari cobaan Israel di padang gurun. Dalam menanggapi setiap godaan iblis yang ada 3 itu, Injil Matius secara detail mengutip kitab Ulangan, di mana Musa itu menceritakan kegagalan Israel di padang gurun, ya, dan menarik pelajaran spiritualnya. Jadi bandingkan Matius 4 ayat 4, 7, dan 10 dengan Ulangan 8 ayat 3, 6 ayat 16, dan 6 ayat 13. Lebih jauh Matius melukiskan bagaimana sejajarnya kisah Israel dan kisah Yesus. Matius berpendapat bahwa Yesus
bukan saja Musa yang baru, tapi juga Israel baru. Dulu Israel, anak sulung Tuhan, tersandung di padang gurun, sedangkan Yesus tetap setia. Panggilan dan alur cerita dari Israel itu menemukan pemenuhannya, ya, setelah penantian yang panjang dalam diri Yesus, anak Tuhan yang sulung. Yesaya bernubuat, ya, bahwa ketika kabar baik tentang pemulihan Israel itu diumumkan, itu akan dimulai dari padang gurun. Yesaya 40 ayat 2 dan 3. Suara berseru-seru di padang gurun itu artinya adalah pembawa kabar baik. Yesaya 40 ayat 9 dan 52 ayat 7. Apa sih isi kabar baik itu? Menurut Yesaya, kabar baik itu adalah kembalinya Tuhan Allah ke Sion dan kepada umatnya. Yesaya 52 ayat 7 dan 8. Yang berarti pemulihan kerajaan Allah. Melalui kisah keluaran yang baru, Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan melalui kekalahan musuh-musuh mereka. Yesaya 52 ayat 10 sampai 12. Setelah 40 hari di padang gurun, Yesus kemudian berjalan melalui Galilea, menyatakan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Yesus mengklaim bahwa penderitaan panjang Israel itu akan segera berakhir dengan mendirikan kerajaannya. Jadi perlu ditegaskan, ya, bahwa Yesus itu bukan sekedar guru moral. Reformasi moral memang menjadi bagian dari pesan Yesus. Tapi pengajaran moralnya itu akan selalu dikaitkan dengan kebenaran transenden, ya, kebenaran ilahi. Kebenaran ini perlu ditanggapi dengan sepenuh hati bagi siapa yang mendengar Yesus, bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Semua khotbah dan pengajaran Yesus, ya, di sepanjang Galilea itu fokus akan kabar baik tentang kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Markus 6 ayat 10. Yesus mengajarkan bahwa kerajaannya itu sesuai dengan kehendak Allah, dengan mensejajarkan bahwa kerajaannya itu ada di bumi seperti di sorga. Yesus juga mengajarkan para murid-muridnya, aku harus memberitakan kerajaan Allah kepada kota-kota lain karena aku diutus untuk itu. Lukas 4 ayat 43. Dan dalam perumpamaan penabur, Yesus menggambarkan pengajarannya itu sebagai firman tentang kerajaan sorga. Matius 13 ayat 19. Jika Yesus itu dilahirkan sebagai seorang raja, jadi tidak mengejutkan, ya, bahwa pengajarannya itu adalah tentang kerajaan, ya, sebuah kerajaan. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, orang-orang Yahudi itu berpikir bahwa itu adalah pembaruan tentang kerajaan Israel dan kerajaan Daud. Jadi memang kerajaan Daud itu dilihat oleh orang Israel, digambarkan dalam kitab sucinya itu sebagai kerajaan Allah. Raja Abia, ya, ia keturunan Daud, itu berbicara menentang Yerobeam yang jumlah pasukannya itu melebihi Abia dengan berkata, dan kamu pikir kamu dapat menahan kerajaan Allah yang dipercayakan anak-anak Daud karena kamu menang jumlah. 2 Tawarik 13 ayat 8. Kerajaan direferensikan sebagai kerajaan Allah yang ditempatkan di bawah pengawasan manusia. Dalam hal ini, anak-anak Daud. Tradisi ini memang berawal dari Daud sendiri, yang ketika menahbiskan anaknya Salomo, ya, sebagai penerusnya, itu menjelaskan tentang identitas, tentang asal, tentang kepemilikan dari kerajaan. Jadi ketika Daud memberikan otoritas kerajaan kepada anaknya, ia menyatakan,
Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Daud memulai doa ini dengan mengatakan Tuhan sebagai Bapa kami. 1 Tawarikh 29 ayat 10. Yesus dalam doa Bapa kami itu mengutip doa Daud. Ya, dan sebagai ahli waris dari rumah Daud, ia meneruskan kepada murid-muridnya. Maka mereka pun memanggil Tuhan itu sebagai Bapa dan membantu untuk mengantar kerajaannya. Kisah Yesaya, ya Nabi Yesaya tentang pemulihan kerajaan Allah itu memiliki kata kunci, yaitu pelayan Tuhan. Pelayan ini diurapi oleh Roh Allah dalam misi untuk memperbaharui Israel. Dan menakjubkannya, ya, Yesaya itu menambahkan bahwa seluruh bangsa-bangsa akan menjadi target dari misi ini. Yang diurapi ini menunjuk pada Mesias. Sosok Daud yang kedudukan rajanya itu menjadi pelayan Allah. Dan pelayanan mesianik seperti inilah yang ditunjukkan Yesus ketika ia kembali ke Galilea dengan kuasa Tuhan. Lukas 4 ayat 14. Sesampainya di Nazaret, kampung halamannya, Yesus berkhotbah di sinagoga. Ia mengutip Yesaya 61, di mana pelayan Tuhan yang diurapi itu meresmikan tahun Yobel untuk pemulihan umatnya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Setelah membaca ini, Yesus berkata, pada hari ini, genaplah nas ini pada saat kamu mendengarnya. Lukas 4 ayat 21. Pembaca modern itu mungkin bertanya, apa sih yang digenapi? Jadi Yesaya 61 itu menyinggung tentang tahun Yobel, di mana umat Allah itu melepaskan budak-budak mereka, ya, menghapus hutang dan kembali ke tanah leluhur. Setiap 50 tahun sekali, setelah 7 kali 7 tahun Sabat, Israel memperlakukan tahun Yobel. Ini semacam eksodus internal. Ya, seperti Tuhan dulu membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dan kembali ke tanah leluhur saat penaklukan, maka setiap tahun Yobel Israel itu diminta melakukan hal yang sama untuk kaum miskin dan tertindas di antara mereka. Jadi seperti digambarkan oleh Yeremia, adalah tugas raja keturunan Daud untuk memberlakukan tahun Yobel. Dengan membuat pernyataan kemerdekaan. Ya, Yeremia 34 ayat 8 dan 9. Dengan membaca Yesaya 61, setelah pembaptisannya di Sungai Yordan dan dinaungi Roh Kudus, Yesus berkata dalam kepastian bahwa ia adalah yang diurapi, ya, yang sudah dinantikan sangat lama, ya, Mesias dan Raja. Dan sebagai tindakan pertama terkait kerajaannya, Yesus mendeklarasikan tahun Yobel baru. Ini sebuah eksodus atau keluaran baru. Jadi ia datang mengklaim membawa kemerdekaan dan kebebasan. Teman-teman semua, penyebab utama perbudakan di masa lalu adalah hutang. Ya, jika hutang tidak bisa dibayar, seseorang itu akan diperbudak sebagai milik dari orang yang memberi hutang. Jika hutang itu memperbudak, dosa bahkan lebih lagi.
Jadi Yesus itu mengingatkan bahwa semua orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Yohanes 8 ayat 34. Menariknya, menurut gulungan Laut Mati, tahun Yobel Mesianik itu akan membebaskan Israel dari hutang. Tepatnya hutang dosa. Baca dokumen 11Q Melkisedek. Musuh utama Israel itu bukanlah kaisar, tapi iblis. Bukan tentara Romawi yang menduduki Israel, tapi dosa yang memperbudak hati mereka. Pembebasan yang dibutuhkan Israel adalah pembebasan dari dosa dan iblis. Sang musuh, menurut Yesus, itu jauh lebih menyebar dan menindas daripada yang Israel sadari. Jadi betul sekali, Yesus itu mendefinisikan ulang musuh-musuh Israel. Di sinagoga, Yesus mengingatkan mereka ketika dulu Elia itu menolong wanita dari kelaparan dan bagaimana ia menyembuhkan seorang kusta. Tanda-tanda itu ditujukan kepada orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Ini artinya apa yang mau dibicarakan? Bahwa Eksodus baru ini akan mencakup seluruh manusia di dunia. Tidak hanya orang-orang Yahudi. Mereka yang ada di sinagoga itu marah akan klaim ini dan mencoba melempar Yesus itu ke atas tebing. Sebab yang diinginkan mereka itu adalah Mesias yang dapat mengalahkan Romawi, bukannya yang ingin berbagi berkat. Ya, Lukas 4 ayat 29 dan 30. Peresmian tahun Yobel sebagai tahun pembebasan juga itu dapat dilihat dari pelayanan penyembuhan Yesus. Setelah Yesus meninggalkan Nazaret dan berkhotbah di Kapernaum, ia mengajak siapa yang punya kerabat yang sakit diminta membawanya kepadanya. Dan ia menumpangkan tangannya dan menyembuhkan mereka. Lukas 4 ayat 40. Oleh firman-firman dan perintah Yesus, yang buta dapat melihat, yang kusta disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, dan yang mati dibangkitkan. Dalam satu kesempatan, Yesus memperjelas bahwa penyembuhan fisik itu adalah tanda pengampunan yang mendalam dan pembebasan dari dosa. Dengan mengatakan, mana yang lebih mudah? Berkata, dosamu telah diampuni, atau mengatakan, bangun dan berjalanlah. Namun kamu mungkin tahu bahwa anak manusia itu mempunyai otoritas di bumi untuk mengampuni dosa. Matius 9 ayat 5 dan 6. Yesus membawa sebuah keluaran baru, membebaskan semua orang dari perbudakan dosa. Terima kasih episode ini 44. Tuhan Yesus memberkati.